Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Tagih sisa pembayaran upah proyek irigasi, puluhan warga berunjuk rasa di kantor BWS NTB. Dua terdakwa korupsi pembangunan shelter Tsunami Lombok Utara menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Mataram. Cegah penularan demam berdarah, Dinas Kesehatan Lombok Timur menggencarkan pengasapan di permukiman hingga asrama TNI. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sudah jelas tuntutan kami apa dan permasalahannya pihak BWS ini untuk bertemu dengan kami. Puluhan pekerja proyek pembangunan irigasi menggelar unjuk rasa di depan kantor Balai Wilayah Sungai BWS NTB di Desa Geribak, Kecamatan Narmada pada Rabu siang. Kedatangan massa untuk menagih sisa pembayaran sebesar 1 miliar rupiah pada pengerjaan proyek irigasi milik BWS NTB yang dikerjakan di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 lalu. Suasana aksi sempat memanas karena massa memaksa masuk ke dalam area kantor yang dijaga petugas keamanan. Massa meminta pihak BWS membantu penyelesaian sisa pembayaran pekerja tersebut sekaligus meminta BWS terbuka dalam pengelolaan dana pembangunan. Dari Direktur Pusat sudah membayar ke Direktur Cabang. Nah, Direktur Cabang juga mengakui atau mengklaim bahwa dia tidak dilibatkan terkait dengan proses yang termin terakhir ya, termin keempat itu sekitar 1 miliar lebih pembayaran ini memang dari pihak Direktur Cabang Pak Muhadis tidak dilibatkan. Merespon tuntutan massa, pihak BWS mengaku telah menyelesaikan seluruh pembayaran proyek tersebut melalui rekanan. Namun BWS berjanji akan membantu penyelesaiannya dengan melibatkan kepolisian. Kita akan memfasilitasi bagaimana caranya agar permasalahan ini ada solusi dan tuntas. Yaitu kita akan mencoba menjembatani nanti dengan penyedia jasa yang lokasinya ada di Makassar, ya. Dengan adanya penjembatanan itu, kalau mereka juga tidak hadir juga, maka nanti kami akan coba untuk berkoordinasi dengan teman-teman pihak berwenang yang bisa memfasilitasi kami mempertemukan dengan mereka semua. Pembangunan proyek irigasi pertanian senilai 15 miliar rupiah dikerjakan oleh rekanan yang ditunjuk oleh pihak BWS pada tahun 2021 lalu. Namun rekanan yang ditunjuk menghilang sehingga diduga merugikan pekerja karena upahnya belum dibayarkan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan pasien dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Peraya Kabupaten Lombok Tengah karena mengidap penyakit demam berdarah sejak awal Januari lalu. Sebagian besar pasien yang dirawat merupakan anak-anak dan lansia yang dirujuk dari sejumlah wilayah. Pihak rumah sakit mendata pasien yang tertular demam berdarah berasal dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Pujut, Peraya, dan Peraya Barat. Meningkatnya penyakit demam berdarah diduga disebabkan berkembangnya nyamuk Aedes aegypti di lingkungan permukiman warga akibat banyaknya genangan air di musim penghujan. Per 21 Januari kemarin ya, itu 92 Mas. Kalau yang dirawat sekarang masih ada nggak? Untuk yang hari ini saya tadi dapat dapat laporan dari Dokter Tia spesialis anak. Nanti mungkin ada rilis dari beliau juga lebih pas ya. Jadi tadi melaporkan per hari ini untuk kasus anak itu di ruang VIP ya ada 2, kemudian di Dahlia ada 1, di Melati ada 7. Pihak rumah sakit mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih
dengan menjaga imunitas tubuh, pengasapan, dan rutin membersihkan genangan air di lingkungan tempat tinggalnya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Tim Satuan Tugas Penanganan Demam Berdarah Puskesmas Selong Kabupaten Lombok Timur melakukan pengasapan di asrama TNI dan kantor Kodim 1615 pada Rabu pagi. Pengasapan dilakukan untuk merespon laporan sejumlah anggota keluarga TNI yang terjangkit gejala demam berdarah. Pengasapan dilakukan dengan menyusuri seluruh ruangan asrama dan lingkungan sekitarnya untuk membasmi nyamuk Aedes aegypti. Selain pengasapan, petugas juga menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan saat musim penghujan. Pihak puskesmas menyatakan hingga saat ini baru merawat 2 orang pasien anak yang menderita demam berdarah. Ini karena ada yang terjangkit ya di kampus? Ini upaya pengendalian. Upaya pengendalian sehingga tidak, karena berhubung tim hujan. Ya, kemudian ada kasus juga sehingga perlu kita kendalikan sebelum terjadi meluas lagi. Sebelum pogging ini kita ada upaya lain. Sebelum pogging. PSN dulu. Jadi udah melalui protap, mulai PSN dulu, baru kita melakukan pogging, itu jalan terakhir. Kalau di Selong sendiri, Bu Kapus, ya, kasus DBD kita seperti apa? Di Selong sendiri ada 2. Udah ada 2 kasus sehingga perlu pengendalian. Memang ada beberapa anggota kami anaknya yang terkena DBD. Nah, untuk mengantisipasi agar tidak menjalar sampai begitu banyak, makanya kami coba koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Alhamdulillah pada hari ini kami utamakan di perkantoran kami sendiri, di Kodim, kemudian di perumahan anggota yang berada di asrama proyek, asrama tengah, dan asrama bawah. Mudah-mudahan dengan seperti ini juga akan membuat masyarakat atau mungkin dari pemerintahan daerah sendiri berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan penyemprotan untuk menghindari terjadinya penyakit terutama DBD. Hingga awal Januari, Dinas Kesehatan Lombok Timur menetapkan 4 kecamatan menjadi wilayah endemik penularan demam berdarah, yakni Kecamatan Selong, Terara, Sakra, dan Kecamatan Masbagi. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Akibat diguyur hujan hampir setiap hari, tanaman cabai rawit di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur terserang hama. Di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamulya misalnya, para petani cabai mengeluhkan rusaknya tanaman mereka karena cuaca dan hama. Selain menyebabkan tanaman mati, serangan hama juga membuat cabai menjadi kering dan busuk. Agar tidak merugi terlalu banyak, petani terpaksa memanen lebih awal dengan memilih cabai yang masih layak dijual. Meski harga jual cabai rawit masih mahal, namun petani mengaku rugi karena hasil panennya biasa 1 kuintal justru anjlok menjadi 25 kg saja. Kondisi cabainya seperti ini sudah dilihat. Rusak Pak? Rusak karena pengaruh cuaca yang tidak menentu kan. Banyak yang kena patek, kalau bahasa sininya jemet gitu. Itu kena virus ya? Virus, bukan jamur. Dari seharusnya panennya 1 kuintal dapatnya cuma 25 kilo gitu yang bagusnya. Dalam berapa area itu? Sekitar yang ini 18 area. Petani berharap pemerintah daerah meringankan kerugian mereka dengan membantu bibit atau pupuk subsidi agar mereka bisa menanam kembali pada musim berikutnya. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.